Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Prosedur identifikasi parasit itu sendiri dimulai dari pengambilan sampel ikan, pengukuran panjang ikan, mengamati gejala klinis yang terdapat pada ikan koi. Setelah kemudian menggunakan cover glass untuk mengoper yang ikan hingga sirip guna diambilkan unsur yang terdapat pada tubuh ikan, kemudian letakkan pada objek glass dan ditutup dengan cover glass. Hal itu juga yang saya lakukan pada insang. Digunting insang diambil dengan pinset, kemudian letakkan pada objek glass dan ditutup dengan cover glass. Kemudian diletakkan pada objek glass yang ada pada mikroskop, lebih tepatnya yang ada pada lensa objektif yang terdapat pada mikroskop, kemudian diamati. Hasil dari pengamatan parasit yang saya lakukan ada pada tabel berikut. Ditemukan parasit Dactylobacillus dengan prevalensi tertinggi, Oodinium, Trichodina, dan Lernaea sp dengan prevalensi terendah. Sedangkan Trichodina sp sendiri adalah ektopaраsit patogen dari golongan senjata yang biasa menyerang semua jenis ikan air tawar. Trichodina sp sering menyerang ikan pada bagian permukaan tubuh ikan yang berada di akuarium atau kolam budidaya. Penyakit yang disebabkan oleh Trichodina sp disebut trichodiniasis atau yang biasa disebut dengan penyakit gatal, menginfeksi pada umur larva dan ikan kecil atau benih. Demikian yang ditemukan oleh Martins et al. Tahun 2010. Demikian dengan gejala warna tubuh pucat, nafsu makan menurun, kurus, gelisah, dan lambat. Dactylobacillus sp merupakan parasit yang menyerang bagian insang saja. Hal inilah yang membuat Dactylobacillus sp disebut cacing insang dengan gejala yang menimbulkan frekuensi pernapasan meningkat. Lerniasis dengan gejala yang ditimbulkan terjadi luka atau pendarahan pada lokasi tempat penempelannya. Kerusakan yang ditimbulkan dapat menjadi sasaran infeksi bakteri atau jamur yang dapat menyebar. Sedangkan untuk kualitas air sendiri akan sangat mempengaruhi budidaya ikan air tawar. Menjaga kualitas air kolam dapat membuat ikan tumbuh dengan baik. Sedangkan kualitas air yang buruk merupakan salah satu di antara penyebab munculnya parasit yang dapat mengakibatkan penyakit dan kematian pada ikan koi. Berikut adalah tabel kualitas air pemeliharaan dari ikan koi selama 1 minggu dari tanggal 3 sampai 9 Oktober 2022 di BPPA Madiani. Kesimpulan dan saran parasit. Adapun kesimpulan yang saya berikan adalah parasit merupakan mikroorganisme perairan yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian pada ikan. Variannya yang berbeda, gejala yang ditimbulkan dan pencegahannya pun berbeda. Dan parasit yang saya temukan selama kegiatan lakukan saya adalah Trichodina sp, Oodinium sp, Lernaea sp, dan Dactylobacillus sp. Saran yang dapat saya berikan adalah segera mengambil ikan yang mati karena penyakit. Hal ini bertujuan guna minimalisir terjadinya penyebaran parasit pada ikan, karena ikan yang
Karena parasut, tatkala inang yang dia tumpangi mati, dia akan memberi inang yang baru dan hal ini akan menyebabkan penyakit pada ikan dan kematian. Demikian yang saya presentasikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bagaimana parasit dapat menyebabkan penyakit pada ikan? Kemudian biasanya pada stadia atau tahap apa ikan sering terkena penyakit? Terima kasih. Bisa diulangi? Bagaimana parasit dapat menyebabkan penyakit pada ikan? Kemudian biasanya pada stadia atau tahap apa ikan sering terkena penyakit? Terima kasih. Ikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu di antara penyebab munculnya parasit pada kolam sehingga dengannya dapat menyebabkan penyakit pada ikan adalah kualitas air yang buruk, cuaca yang buruk. Bagaimana bisa dikatakan kualitas air itu buruk? Kualitas air dapat dikatakan buruk jika angka pH melebihi batas yang normal, angka yang melebihi batas yang normal, dan suhu di luar batas yang normal. Oke, itu ikan koi. Berapa kualitas air yang dikatakan normal untuk ikan koi? Karena kamu lebih spesifik ke ikan koi. pH-nya berapa? DO-nya berapa? Suhunya berapa? Suhu yang baik untuk ikan koi itu sendiri dari 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Angka DO-nya sendiri 7 sampai 8, angka pH-nya sendiri dari angka 5 sampai 7. Untuk ikan koi, dan demikian ikan koi masih dapat hidup pada suhu 2 derajat Celcius sampai 38 sampai 34 derajat Celcius. Salah satu di antara alasan mengapa daging memilih insang sebagai habitatnya adalah insang itu sendiri memiliki kontak langsung dengan air, sedangkan air itu sendiri kualitasnya buruk. Demikian. Yang lain ada yang mau bertanya? Nggak ada? Saya mau yang mau bertanya. Bagaimana proses pengambilan sampel ikan yang terkena parasit sampai akhirnya tiba di laboratorium ini? Ikan yang sehat dipisahkan dengan ikan yang sakit. Ikan yang sakit ditaruh di kolam yang berbeda dengan ikan yang sehat. Kolam dengan ikan yang sakit baru kemudian diambil di laboratorium. Bagaimana proses membawa pengambilan sampel dari kolam menuju laboratorium? Ikan diambil pakai plastik dibawa ke lab atau bagaimana? Saya ngambil baskom, kemudian saya showcase ikan beras, minta izin nama yang punya buat ngambil ikan koi yang lagi sakit. Yang pilih saya minta 3 sampai 5, kemudian saya bawa ke laboratorium dan lakukan identifikasi parasit. Ikan yang sampel ikan yang diambil, apakah harus berupa ikan hidup atau bisa ikan yang sudah mati? Harus ikan yang hidup. Kenapa? Hal ini dikarenakan parasit itu sendiri butuh nutrisi dari ikan, dan itu cuma didapatkan di ikan yang hidup. Oke, baik. Silakan, Pak Eko. Siap. Terima kasih Bu Riani. Yang pertama, tadi siapa namanya? Anda. Anda. Ya, terima kasih Anda. Yang pertama.